Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1, Pujima Debata. Malum doa rohani, Pujima Debata, nani aina do puji Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1, Dung Sonang Rohaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi
dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 179 ayat 1, Adongdo Sada Muali. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 456 ayat 1, O Tuhaku ho jabbarhu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Oinike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 666 ayat 1, Ikodo Buanota Barita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku ND nomor 447 ayat 1, Homual Hanguluani, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Saya akan membaca untuk kita semua. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk fana dan terbatas. Dalam kefanaan dan keterbatasan itu pula lah manusia sangat rentan dan ringkih, sangat dekat dengan masalah dan penderitaan, bahkan hidup sangat dekat dengan kematian. Jika memang hakikat hidup adalah demikian, maka semestinya tidak ada seorang pun di antara kita yang menyerah, sebab kita sudah sadari dari awal, mengetahui konsekuensi dari kehidupan. Sehingga kita tidak bisa menyesali hidup. Yang kita butuhkan adalah kekuatan, kesabaran, serta keyakinan penuh bahwa kita pasti bisa melewati kehidupan ini dengan penuh semangat untuk menang. Artinya meratap, menangis adalah sebuah hal yang wajar dan pasti dapat dialami siapapun dalam kehidupan ini. Kesedihan dan kemalangan tentu tidak menyenangkan dan selalu membuat hidup berduka. Namun sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk memantapkan hati, meyakini bahwa ratapan itu adalah pijakan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dan di balik ratapan itu, sukacita sedang menantikan kita, asalkan kita mampu melewatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diyakini sebagai ratapan Nabi Yeremia, yang hendak meyakinkan bangsa Yehuda yang terpuruk agar selalu berharap bahwa murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tapi kasih-Nya yang besar
tidak pernah berakhir. Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjiannya, dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada para penderita apabila maksud-Nya dalam menghukum mereka telah tercapai. Sehingga sesungguhnya kita yang saat ini menderita semestinya mampu melihat dan menyaksikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, asalkan kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita dan mendapat kekuatan baru yang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nabi Yeremia menyaksikan langsung kehancuran Yerusalem, tetap menubuatkan pengharapan dalam Tuhan. Ia mengangkat semangat umat agar tidak mau terus terpuruk dalam kemalangan. Tuhanlah pengharapan satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk selalu menemukan kebaikan Tuhan dalam segala dinamika hidup. Saya meyakini bahwa di balik kedukaan hidup itu pun ada penghiburan Tuhan. Di balik kelemahan dan keterpurukan ada uluran tangan Tuhan yang menguatkan dan menopang kita. Tuhan tidak membuat syarat yang rumit untuk merasakan dan mengalami itu semua. Tuhan hanya ingin kita semua mengakui dan menghidupi serta mengatakan dalam hidup bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menyelami pemeliharaan Tuhan. Sejak kita lahir di dunia ini hingga kini, Tuhan begitu setia dalam kasih-Nya untuk merawat dan menyelamatkan kita. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan Ia mengorbankan diri dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan dan memberi tempat terindah bagi kita di dalam kekekalan. Ini adalah janji kepastian yang akan membuat kita berani berpengharapan dan berani menjalani hidup dengan segala tantangan yang ada. Keberanian itu tentu berdasarkan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Ia akan menyertai kita bahkan hingga akhir zaman. Mari menikmati kasih setia Tuhan dan menjalani hidup yang baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman yang memberi kekuatan kepada kami pada saat ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami, di sana-sini kami mengalami banyak pergumulan dan penderitaan. Tetapi di dalam itu semua kami sekarang diyakinkan bahwa Tuhan memberi jaminan kepada kami. Engkau tetap memelihara, menjagai, dan memberi kami kemenangan atas semua derita dan pergumulan itu. Asalkan saja kami berpengharapan penuh atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka jangan biarkan kami berputus asa ketika kesulitan-kesulitan hidup menghampiri kami. Tetapi sebaliknya berilah kami pengharapan untuk tetap setia menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat bahwa kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup yang kami alami adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kami betapa kami adalah manusia yang lemah, ringkih, dan rapuh. Tetapi di dalam itu pula bahwa Tuhan akan memberi kami kekuatan menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami hari ini. Biarlah ini menjadi pengharapan baru, kekuatan baru, bahwa seberat apapun tantangan yang akan kami hadapi, Tuhan senantiasa setia menyertai dan memberkati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 715 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa
kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!